Halo semuanya, selamat datang di Novel Time, selamat menikmati ceritanya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aku adalah teman baiknya. Teman baik juga punya privasi sendiri. Aku akan bertanya padanya. Laras berbalik untuk pergi. Ben menatap punggung Laras yang sedang pergi dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Jody harus menikah. Laras turun dari mobil dan segera berlari ke kebun anggur. Jody. Laras memanggil begitu dia memasuki pintu, tanpa melihat siapapun. Akhirnya, dia melihat Jody yang sedang mencicipi anggur di ruang anggur. Jody melihat Laras berdiri di pintu sambil terengah-engah dan bertanya, kenapa harus berlari? Lelah, kan? Laras menarik nafas pelan, berjalan mendekat, dan melihat gelas anggur di tangannya. Kamu bilang ini tidak enak, tapi kupikir semakin diminum, semakin kecanduan. Jody berkata dengan ringan. Aku dengar kamu akan menikah. Apakah dia anak perempuan kedua dari keluarga Yahya? Kamu menyukainya? Suka-suka saja. Kamu menyukai orang seperti itu? Tanya Laras. Laras telah melihat Erika. Dia terlihat lemah dan lamban, dan kehidupannya terlihat sangat rendah. Jody juga sudah melihatnya. Dia tidak menduga kalau Jody bisa suka dengan orang seperti itu. Yah, dia membuatku merasa protektif. Jody bertanya padanya, apakah menurutmu begitu? Laras menggigit bibirnya, merasa sangat bersalah. Dia berpikir bahwa dia juga lemah, kenapa dia tidak melihatnya? Kamu datang kepadaku untuk menanyakan hal ini. Jody bertanya. Sebagai teman baikmu, hal semacam ini hanya bisa diketahui dari mulutmu sendiri. Laras merasa kehilangan di hatinya. Dia bahkan tidak bisa mengatakan bahwa kamu menikah dengannya saja. Duduk dan minum denganku. Jody berkata, aku membuat anggur merah khusus untukmu. Ini tidak ada kandungan alkoholnya, jadi kamu tidak akan mabuk. Tidak peduli seberapa baik Jody memperlakukannya, hubungan mereka tidak akan lebih dari sebatas teman. Laras memandang Jody yang sedang duduk dan bertanya, kamu dan Erika sama-sama tidak memiliki perasaan cinta terhadap satu sama lain, apakah ini benar-benar tidak apa-apa untukmu? Nikah dulu, cinta urusan belakangan. Petik 2. Laras memandang gelas berisi anggur di depannya. Apakah kamu tidak suka? Laras mengangkat pandangannya untuk menatapnya, dan ingin bertanya padanya, apakah kamu yakin akan bahagia di masa depan? Tapi, bisakah dia bertanya? Bukankah itu malah mengutuk masa depan Jody? Aku hanya tidak menyangka kamu menikah secepat ini. Jody mengangkat gelas anggurnya dan berkata, kalau begitu, doakan aku saja. Laras ragu-ragu sejenak, mengambil gelas anggur dan meminumnya. Saat itu, ada suara ketukan pintu dan pintunya terbuka. Laras menoleh dan melihat bayangan hitam panjang tiba-tiba muncul di pintu. Dia hampir tersedak minuman anggur itu. Permisi. Mata Askara tertuju pada wajah Laras, seperti elang yang akan menukik. Tuan Jayastu, silahkan masuk. Jody meletakkan gelas anggurnya dan mempersilahkan orang itu masuk. Dia berkata kepada Laras, aku sudah membuat janji dengan Tuan Jayastu hari ini. Tuan Jayastu, mengapa kita tidak keluar dan berbicara? Ketika Laras hendak mengatakan bahwa dia yang keluar saja dan membiarkan mereka berbicara di sini, pria itu berbicara duluan. Aku bertabrakan dengan Nona Laras di kebun anggur terakhir kali. Karena kebetulan sekarang aku bertemu dengannya, aku ingin secara pribadi meminta maaf kepada Nona Laras. Tatapan Askara beralih lagi. Laras merasa bahwa dia seperti terjebak dalam bahaya setiap kali dia dipandang oleh pria ini. Lagian, bukankah dia sudah meminta maaf waktu itu? Namun, dia tidak bisa memberitahu Jody tentang situasi di ruang ganti itu, kan? Tidak mungkin. Lantas, kenapa pria ini mau meminta maaf 2 kali? Mejanya panjang, dan Laras dan Jody duduk berhadapan. Jika dia memilih untuk duduk bersama Laras, maka tujuannya akan terlihat terlalu jelas. Itu akan menimbulkan kecurigaan.
Duduk dengan Jody jelas bukan keinginan Askara. Jody menuangkan anggur untuk Askara. Laras berkata, tidak perlu meminta maaf, aku tidak menyimpannya dalam hati. Ya, Tuan Jayastu tidak perlu khawatir. Jody juga berkata. Askara mengambil gelas anggur dan memandang Laras dengan tatapan penuh pengertian. Sejak aku bertabrakan dengan Nona Laras terakhir kali, aku menjadi susah tidur setiap malam. Aku menghukum diriku sendiri dengan 3 gelas anggur. Laras melihat Tuan Jayastu yang sedang minum dengan leher terangkat. Jakun di lehernya terlihat sangat jelas, penuh pesona maskulin. Susah tidur. Apakah itu terlalu dibesar-besarkan? Lagi pula, aku bertemu dengan Canggung terakhir kali di ruang ganti, kenapa sampai tidak bisa tidur? Dia bahkan tidak melihat ekspresi permintaan maaf di wajah pria itu saat itu. Dia terlihat seperti orang jahat yang sengaja masuk ke ruang ganti. Askara minum 3 gelas anggur berturut-turut. Wajahnya tetap tidak berubah dan matanya menatap Laras. Laras tidak nyaman dengannya. Hendra meneleponku untuk membicarakannya. Aku tidak menyangka Tuan akan datang sendiri. Ternyata, anggur yang aku buat ini sangat penting bagimu. Jody bertanya, apakah ada kebutuhan lain? Semakin tinggi alkoholnya, semakin baik. Askara meremas gelas anggur di tangannya, matanya menajam. Nama anggur ini, aku tidak menyukainya. Kenapa kamu tidak mengubah namanya? Mungkin bisa disebut angan-angan. Wajah Jody sedikit berubah. Wajahmu terlihat sedikit pucat, apakah kamu sedang tidak enak badan? Tanya Askara. Tidak, kupikir Tuan Jayastu membeli semua anggur dan akan memberikan namanya sendiri. Itu, gila, menyerahkan khayalan pada orang lain. Askara berkata dengan ringan, dan melirik ke arah Laras. Jika orang lain melihat, mereka akan mengira bahwa pandangan itu normal. Tetapi, Laras merasa sorot mata pria itu seperti lubang hitam yang bisa menyedot otak orang dan membuatnya kehilangan pikiran. Dia ingin menghindarinya, jadi dia berkata, permisi, aku akan pergi dulu. Kalian lanjut bicara saja. Aku akan mengantarmu, tidak perlu. Laras langsung berbalik dan meninggalkan ruang anggur. Ketika dia keluar, Laras berhenti dan melihat ke arah pria asing di depan pintu. Siapa lagi ini? Hendra memandangi gadis di depannya, ini Prisa. Benar-benar sama persis. Jika bukan karena tatonya, Pak Askara harus mengandalkan tes DNA untuk membuktikan bahwa dia adalah Prisa. Yang satu tidak mati, dan yang lainnya tidak bisa mati. Sangat menyenangkan bahwa Pak Askara tidak harus menghadapi pertemuan yang berumur pendek. Halo, aku asisten Tuan Jayastu, Hendra. Suatu kehormatan besar bisa bertemu untuk pertama kalinya. Hendra mengangguk sedikit. Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya.